Ada apa dengan mental umat Islam di Indonesia? Ramai-ramai memajang foto cucu Mang Ubaid di sosial media hanya karena dijanjikan oleh dia, semua hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Habib Muhammad Alex Al-Hamid saat ini tengah ramai diperbincangkan. Hal tersebut terjadi setelah fotonya ramai dipasang warganet di media sosial, terutama WhatsApp. Kabarnya hal itu merupakan amanat dari Habib Muhammad Alex sendiri. Ia mengaku akan mendoakan keberkahan untuk siapapun yang memasang fotonya. Gimana ini, kalian pada majang foto nggak? Pada majang foto Habib nggak? Ikut-ikutan majang foto Habib tidak? Foto Abah yang telah viral itu beliau pengen viral kemarin 2 hari yang lalu sudah bilang sama Al-Fakir, foto saya mat viralkan agar mendunia. Tidak ada, beliau cuma pengen viral. Terima kasih kepada semua yang mengupload foto saya. Mudah-mudahan dapat barokah. Rungkat, kita sekolah, ya makan bangku sekolah. Itu rungkat, pemikiran akal sehat kita itu rungkat gara-gara Sungguh naif. Di zaman modern dengan kemajuan teknologi yang sudah begitu pesat ini, masih ada orang yang katanya adalah seorang ulama, mengaku dirinya kasaf, meminta supaya fotonya dipasang di status dan dijadikan foto profil di media sosial dengan menjanjikan siapapun yang memasang foto dirinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bodohnya, sangat banyak orang yang terpedaya dengan janji manis cucu Mang Ubaid tersebut, sehingga di berbagai media sosial begitu penuh dengan foto dirinya yang diposting oleh orang-orang awam yang tidak sadar bahwa mereka adalah korban pembodohan. Disclaimer terlebih dahulu. Mang Ubaid yang kita maksud di sini adalah Ubaidillah, leluhurnya para habib di seluruh dunia yang ternyata tidak terbukti sebagai keturunan dari Rasulullah. Di sini kita tegaskan lagi karena ternyata di luar sana sebagian besar orang awam belum mengetahui dan bahkan belum pernah mendengar bahwa para habib itu bukanlah keturunan dari Rasulullah. Masyarakat kita sebagian besar tidak tahu bahwa leluhur para habib yang bernama Mang Ubaid atau Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi kita tercinta. Kembali ke persoalan, ramainya orang awam memajang foto cucu Mang Ubaid dengan tujuan supaya mendapat keberkahan atas apa yang sudah mereka lakukan. Tentu membuat kita bertanya-tanya, kebodohan macam apa yang sedang menjangkiti umat Islam bangsa Indonesia. Karena kita berani jamin bahwa orang-orang yang memajang foto cucu Mang Ubaid itu 99,99% sama sekali tidak pernah mengenal dia sebelumnya, tidak kenal kiprahnya, tidak pernah mendengar kealimannya, tapi ikut menyebarkan dan meyakini bahwa sosok tersebut adalah sosok waliullah yang kasyaf, sehingga ketika mereka melakukan apa yang orang tersebut perintahkan, maka hidupnya akan mendapatkan keberkahan. Sesungguhnya kita bisa memaklumi kenapa banyak orang awam bisa melakukan hal yang demikian. Yah, itu disebabkan karena orang tersebut ada embel-embel gelar Habib di depan namanya. Di dalam pikiran masyarakat kita, masih sangat melekat bahwa Habib adalah sosok yang sangat mulia karena mereka dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Sebagian besar masyarakat memang tidak pernah tahu dan bahkan belum pernah mendengar bahwa kaum Habib yang selama ini begitu mereka muliakan sesungguhnya bukanlah keturunan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar masyarakat kita tidak pernah tahu bahwa kaum Habib di seluruh Nusantara dan bahkan lembaga resminya pernah ditantang oleh seorang kiai dari Banten untuk membuktikan leluhur mereka yang bernama Ubaidillah adalah keturunan dari Rasulullah, dan mereka sampai sekarang tidak pernah bisa membuktikannya. Sebagian besar masyarakat kita tidak tahu bahwa secara penelitian kitab-kitab nasab dan diperkuat dengan teknologi genetika, ternyata DNA kaum Habib sama sekali tidak sejalur dengan DNA Sayyidina Ali, sang menantu yang meneruskan generasi keturunan Nabi. Kita perlu berjuang menyadarkan masyarakat kita bahwa kita bangsa Indonesia telah dibodohi kaum Habib selama ratusan tahun lamanya dengan mengaku kepada bangsa Indonesia bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Hal-hal seperti ini juga merupakan bentuk pembodohan dari mereka, mengaku sebagai wali yang kasyaf dengan tujuan supaya mereka dimuliakan oleh umat manusia.
Kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia harusnya bisa lebih cerdas. Bukankah kita sudah diajarkan oleh para kiai kita bahwa seorang wali, mereka tidak mungkin menggembar-gemborkan apalagi sampai mendeklarasikan diri bahwa dia adalah seorang wali. Tengoklah cerita Gus Dur bersama Kiai Said Akil Siraj ketika di Mekah. Saat itu Gus Dur mengajak Kiai Said untuk mencari sosok yang disebut wali. Namun ketika sudah bertemu, sang wali tersebut justru langsung melarikan diri sambil berucap, "Dosa apa yang telah dilakukan olehku sampai orang itu bisa mengenalku?" Kiai Hamid Pasuruan, beliau bahkan pernah menangis sejadi-jadinya karena kebaikan serta kewaliannya disampaikan oleh seseorang di mimbar ceramah. Para wali memiliki sifat malu yang sangat besar melebihi sifat malunya perempuan. Maka jika ada seseorang yang mengaku dirinya wali, mengaku dirinya kasyaf, apalagi sampai mendeklarasikan, maka sungguh itu adalah sebuah pembodohan yang tujuannya tidak lain adalah supaya dirinya dimuliakan oleh semua orang. Beragama jangan lantas menghilangkan logika berpikir kita, karena jika kita beragama tanpa menggunakan logika berpikir kita sebagai manusia, maka pada akhirnya kita akan sangat mudah menjadi korban pembodohan orang-orang yang mengatasnamakan agama demi kepentingan mereka. Berpikir objektif itu adalah salah satu cara berpikir yang benar, tetapi benar-benar sulit untuk diwujudkan oleh manusia. Karena apa? Karena itu berbenturan dengan hawa nafsunya, itu berbenturan dengan emosinya. Jadi, berpikir objektif itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit, dan bahkan banyak sekali orang-orang yang kemudian hanya demi agar dirinya berpikir salah, hanya agar dirinya berpikir subjektif, hanya agar cacat logikanya itu bisa dipertahankan, orang-orang itu banyak yang akhirnya berkata atau mengajukan sebuah premis, pernyataan bahwa akal itu tidak sempurna, akal itu tidak bisa menjelaskan semuanya, akal itu terbatas gitu. Nah, kenapa mereka harus mengatakan akal itu terbatas dan sebagainya? Agar mereka mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa menafsirkan realitas dengan hawa nafsu dan emosi mereka. Bahkan kemudian mereka melabeli emosi dan hawa nafsu mereka itu dengan iman. Makanya banyak orang yang berkata kurang lebih seperti ini, udahlah gak usah berpikir terlalu dalam, logika mah terbatas, yang penting mah iman aja, yang penting mah iman, gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Sebenarnya itu juga adalah sebuah masalah besar, itu adalah cacat logika berikutnya. Orang tua kita yang sudah jelas-jelas membesarkan kita, karomahnya nyata, nampak di tubuh kita. Aduh ya Allah, gimana ya? Yang sudah jelas-jelas menyekolahkan kita dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, pendidikan kita rungkat gara-gara foto yang tersebar di media sosial yang katanya membawa keberkahan. Gara-gara banyak orang yang cacat logika dan mereka emosional, maka emosi mereka dalam upaya mencari kebenaran itu namanya diganti emosi atau hawa nafsu diganti jadi iman gitu. Ketika akal direndahkan, misalkan akal terbatas apa dan sebagainya, mereka itu sebenarnya hanya mencari alasan agar dia bisa menggunakan emosinya atau menggunakan hawa nafsunya, dan agar hawa nafsunya terlihat benar, maka hawa nafsu atau emosi itu dikatakan sebagai iman. Cacat berpikir orang-orang di sekitar kita yang begitu mudahnya dibodohi dengan istilah wali atau ulama tentu sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan sosial maupun dalam kehidupan keberagamaan. Bagaimana mungkin masyarakat kita yang katanya beragama Islam justru berpikir yang tidak masuk akal? Padahal Nabi kita dalam membawa ajaran Islam, beliau menggunakan hujah-hujah yang rasional sehingga kaum jahiliyah tidak bisa membantah apa yang beliau sampaikan. Fenomena ini tentu sangat berbahaya dan tentu saja bisa berpotensi menyesatkan umat manusia. Bila mitologi pengakuan kasaf serta terijabahnya doa itu diterus-teruskan, bukan tidak mungkin di kemudian hari bisa mengakibatkan keluarnya fatwa dari sang deklarator kasaf. Lebih bahaya lagi ketika semua omongannya dibenarkan oleh masyarakat kita walaupun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan hal ini memang sudah benar-benar terjadi di lingkungan kita, di mana ada seorang Habib yang katanya adalah ulama besar. Kita sebut saja Habib Lutfi bin Yahya, mengklaim bahwa Panglima Perang Mataram Islam KRT Sumodiningrat adalah merupakan leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha.
Dan untuk memperkuat klaimnya tersebut, makamnya pun dipalsukan berada di Semarang. Padahal di Yogyakarta sudah lebih dulu ada makam KRT Sumodiningrat yang umurnya sudah ratusan tahun dan dijaga dengan baik oleh keturunannya secara turun-temurun. Tapi karena yang mengklaim itu adalah seorang ulama besar dan dianggap wali oleh sebagian orang, maka masyarakat kita pun membenarkan semua apa yang dia ucapkan. Meskipun pihak Keraton Mataram punya data yang tidak bisa dibantah bahwa KRT Sumodiningrat bukanlah bin Yahya, masyarakat kita lebih percaya dengan ucapan sang ulama yang dianggap mempunyai derajat kewalian, sehingga masyarakat kita menganggap tidak mungkin dia berbuat kesalahan. Dan kita sebagai pihak yang berusaha meluruskan sejarah oleh orang-orang yang terlanjur percaya bahwa dia adalah wali yang tidak mungkin salah. Kita dianggap sebagai pemecah belah, dianggap sebagai pengadu domba, dianggap sedang menfitnah ulama. Padahal jelas kita berbicara sesuai data dan fakta sejarah, sedangkan mereka yang membela hanya berdasarkan cerita dongeng dari ulama yang dianggap wali oleh mereka. Inilah bahayanya ketika kasus-kasus mengaku wali seperti ini terus dibiarkan dan tidak ada orang yang berani meluruskan. Masalah yang akan ditimbulkan di masa depan akan jauh lebih besar dan sudah pasti akan merusak seluruh tatanan kehidupan.